everyone, welcome to our video, and let me introduce our group. Let me introduce myself. My name is Miftah. Hi guys, my name is Luciana Safitri. Hi everyone, my name is Prisa Glora. Hi everyone, my name is Putri Elena. Hi everyone, my name is Rara. Enjoy our video. Yeah. Bye-bye. Bye. Mantap. Closing up. Mahasiswi Universitas Borneo Tarakan, kami mohon izin untuk melakukan wawancara sedikit terkait sumber daya manusia yang ada di Batik DRT ya namanya. Sebelumnya kami mau ucapin terima kasih sudah diberi kesempatan untuk dibantu dalam perihal tugas ini. Fakultas apa? Fakultas Ekonomi. Semester 4. Oke, kami mau bertanya terkait pengelolaan tenaga kerja yang ada di Batik DRT ini. Kami ingin tahu bagaimana proses pembagian tugas atau beban kerja kepada para pengrajin di Batik DRT. Apakah penugasan didasarkan pada keahlian atau minat dari masing-masing pekerja? sebenarnya tidak ada tugas khusus sih untuk yang kerja di sini gitu ya. Kenapa saya bilang gitu, karena supaya merata dia punya keahlian, jadi dia bisa ini bisa itu tapi nanti ada siklus. Mungkin minggu ini kamu mewarna, minggu depan kamu ngecat. Ini Laura udah ini udah pernah mengalami bagaimana. Jadi semua soalnya kalau kita menetapkan pada satu pekerjaan aja, nanti dia pinternya hanya di situ aja, yang lainnya dia enggak. Di sini saya terapkan itu tadi bergantian, kan ada kurang lebih ada 7 tahapan lah di batik itu untuk dari kain putih menjadi jadi. Itu ada 7 tahapan, mulai bicat, mewarna, segala macam. Jadi masing-masing ya mungkin 2-3 hari kamu mewarna, 2-3 hari kamu fiksasi gitu, sudah macam-macam. Intinya tidak fokus kepada satu pekerjaan. Jadi setiap pekerja itu diupayakan untuk bisa di semua tahapan. Bisa menguasai semuanya. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya kami ingin mau tanya apa saja upaya yang dilakukan untuk menjaga konsentrasi dan fokus pekerja dalam setiap tahap pembatikan. Ya, kalau saya selalu menerapkan ketika kita sudah mulai bekerja, HP ditinggal dulu. Itu salah satu di mengalami lah pokoknya gimana etika kerja di sini gitu kan. Tapi itu pun fleksibel aja sih, saya nggak saklek kalau untuk itu gitu kan. Kalau memang ada urgent kan nggak mungkin juga panggilan ataupun WA itu dibalas, tapi fokusnya tetap di membatik. Ya, ada masa fokus pekerjaan, ada masa enjoy sedikit. Kalau untuk terjun ke DRT ini, apakah ada pelatihan khusus sebelumnya bagi mereka yang sama sekali belum tahu proses pembatikan? Sebenarnya tidak ada pelatihan khusus untuk ini. Yang penting satu aja modalnya itu minat dan kemauan. Percuma saya ngelatih kalau nggak ada kemauan. Ya kan? Orang kalau mau, biar nggak dilatih dia pasti pintar. Tapi kalau orang nggak mau, biar dilatih macam mana tetap nggak mau. Ya nggak? Nah, jadi di situ. Jadi nggak ada patokan kamu harus pintar membatik baru bisa kerja, nggak di sini. Silakan rekam aja, nggak ada target apapun, nggak ada syarat tertentu untuk bisa kerja di sini. Tapi pada rata-rata orang bekerja batik itu nggak ada yang mau. Jadi nggak ada yang mau. Minat itu sedikit atau nggak ada yang mau? Bukan sedikit lagi, memang nggak ada yang mau. Kenapa?
proses batik itu panjang, butuh sabar. Pengen kalau ingin belajar ilmu sabar di sini lah. Memang rata-rata begitu. Karena mindset di Kota Tarakan ini, aku cuma duduk-duduk di rumah aja nggak kerja, makan minum, istilahnya dapat uang. Iya. Gaji di sini katakanlah di sini seharian penuh mungkin dapatnya cuma berapa? Itu mindset masyarakat di sini. Padahal kita melatih itu udah beberapa lapis, mulai dari sekolah, mahasiswa, ibu PKK, ibu warga biasa. Tapi ketika kita rekrut untuk menjadi kerja di sini, rata-rata karena mindsetnya, karena batiknya prosesnya panjang. Jadi mereka tuh ya istilahnya ikut pelatihan hanya sekedar menggugurkan tanggung jawab aja. Nah, kalau untuk proses pengawasan pekerjaannya itu bagaimana? Apakah ada evaluasi rutin? Evaluasi kita tetap kita lakukan setiap hasil pekerjaan. Oh, katakan si ketika udah jadi batiknya, oh ini begini, oh ini evaluasi seperti nanti, jangan, tetap ada pengawasan. Tetap ada pengawasan yang rutin ya, Berkala. berkala. Kalau untuk kendala dari para pekerja itu biasanya apa sih, Pak? Ya kendala paling besar itu M-nya betul. Apa ya? Evaluasi. Nah itu dia jawabannya. Ketawa. Kalau sudah M gede itu susah. Iya, benar-benar. Kita mau apa ya, memotivasi pun tetap. Jadi ya mood-moodan M juga kan, malas-malasan M juga. Saya selalu mengatakan M gitu yang kendala utama. Tapi ya kan tidak semua orang juga harus sesuai dengan keinginan kita sebagai pelatih, begitu sih. Jadi kalau di sini enjoy aja lah, nggak saklek banget. Yang penting dia suka, dia berminat, oke. Nah, kalau untuk proses produksi batik di sini itu manual apa pakai mesin? Manual. Manual, full manual semua ya. Boleh. Nah, kalau manual itu kan dia prosesnya lebih panjang. Ya. Apa sih tantangan dan kendala yang Cuaca. Cuaca ya. Nah, apalagi cuaca di Tarakan tuh nggak menentu ya. Iya, Bentar kalau hujan, sudah bentar cuaca panas. hujan, lembab udaranya, ya udah pekerjaannya terhambat. Kecuali kalau panas seharian udara kering itu cepat. Kalau untuk stok bahan baku kayak kain gitu, Hmm, itu dari Jawa. dari Jawa ya. Oh, dari Jawa. Kalau untuk stok produksi gitu pakai sistem kah apa Nggak, gimana? kita istilahnya manual aja. Manual aja semua ya. Ya, nggak ada istilahnya apa pakai apa nggak pernah pakai apa nggak pakai sistem lah pokoknya. Sistemnya mata aja, di mata lihat oh kurang, oh, udah bikin. Oh, gitu ya. Jadi nggak ada pencatatan gitu ya. Oh, nggak ada. Kalau untuk kedepannya Batik BRT ada tidak rencana untuk mengadopsi sistem digital untuk Ya mungkin karena saya kan istilahnya generasi pertama yang ini, mungkin pemikirannya masih kolot, mungkin nanti anak-anak terbuka. Ya kan makin hari dunia digital makin ya sesuatu yang wajib kita pakai. Jadi ya mungkin nanti anak-anak lah yang Jualan nanti kayak generasi gitu. penerusnya yang Generasi lebih ngerti penerus. ya bisa kalau untuk saat ini masih manual. masih manual semua. Belum dijual kayak di online seperti itu. Nah, perlu adik-adik pahami juga kalau namanya produk kerajinan, khususnya yang di Kaltara, itu di marketplace itu nggak bakalan laku. Percayalah, karena saya udah coba. Teman-teman pengrajin bukan hanya sekedar batik, udah coba. Nyetok 6 bulan itu nggak bergerak. Jangankan bergerak, orang melihat aja. Kenapa? Karena kan konsumen itu hanya melihat dari sisi harga. Online itu sisi harga. TikTok sekarang yang paling murah itu yang laku. Walaupun nanti kualitasnya sampai di rumah nggak tahu. Nah begitu juga perilaku konsumen di media sosial untuk kerajinan. Karena mereka mungkin harga di sini bahan aja baru 350, di Jogja di marketplace 70 udah jadi kemeja. Iya. Udah jadi kemeja 70, ini 350 belum jadi apa-apa. Dari situ kan enggak. Gitu. Makanya saya lebih suka offline marketnya. Ya kadang-kadang pakai medsos juga lah, medsos, tapi tidak menggunakan marketplace lah.
Untuk pasarnya batik ini Pak, kebanyakan di Tarakan kah atau di luar Tarakan? Seimbang Seimbang. antara Tarakan, Kaltara, dan ya se-Indonesia. Biasanya yang pesan warga biasa kah atau instansi dari pemerintah? Instansi, pemerintah, masyarakat biasa juga udah mulai merasa bangga punya bangga beli buatan lokal. Udah mulai terasa. Kalau instansi memang wajib kan, terutama tamu-tamu. Nah, dari tamu-tamunya kadang-kadang menyebar. Tamu kan kadang-kadang kan saya kan ada goodie bag tuh, ada paper bag kan di situ ada, biasanya ada label kan, ada nama, blablabla. Nah, nanti kadang-kadang berdasarkan itu. Kalau batik yang seperti ini tuh di Tarakan cuma batik DRT? Enggak, sekarang banyak. Cuman yang lebih, kalau adik-adik klik di Google, cari batik Tarakan, cari oleh-oleh Tarakan, cari klik ada batik Kaltara, yang paling atas itu DRT. Saya cek aja di Simba itu sama di Google Map. Itu rata-rata saya selalu tanya kan ketika ada bersama ini, kok baru? Saya tanya rekomendasi dari mana? Saya cari di Google. Rata-rata dari situ. Bagaimana laporan keuangan dalam batik DRT ini? Apakah menggunakan sistem cash flow, sederhananya cash flow yang uang masuk dan uang keluar, apakah yang udah lepas? Ya seperti itu lah, campur lah antara lepas dan cash flow. Saya tuh nggak tahu lah, mungkin karena apa ya? Karena saya orangnya kolonial, bukan milenial. Jadi hal-hal seperti itu ya udah, nanti lah mungkin mudah-mudahan lah nanti anak saya yang menggunakan aplikasi Siapi ya, untuk cash flow-nya, untuk jurnalnya. Padahal sebenarnya juga saya dari SMK juga jurusan akuntansi. Cuman untuk mengaplikasikan itu di dunia kerja kok saya berat. Ya akhirnya ya udah begitu aja sih. Jadi seadanya aja. Seadanya aja. Hanya berdasarkan daya ingat. Oh ini sih ini. Nah, itu aja. Mudah-mudahan nanti nextnya untuk anak saya yang coba menggunakan lebih tertata dengan baik, ketahuan. Kami sudah Oke, siap, Terima kasih banyak siap, atas sama-sama. kesediaannya. that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.